Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang bahaya psikologis dari perundungan atau bullying. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Alarm perundungan ataupun bullying itu kembali meraung keras. Pada 15 Oktober 2025 ini, kampus Universitas Udayana di Bali Ya, di diguncang kabar universitas tuh duka ya. setelah Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa semester 7 jurusan Sosiologi di Semester Fakultas 7 Fisip, ya. ditemukan Udah meninggal akhir-akhir dunia. berarti. Ia diduga mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 gedung Fisip setelah mengalami Kasian banget tekanan ya. sosial yang berat dari teman-temannya sendiri. Nah, dari kasus ini kita belajar bagaimana mengenali bentuk-bentuk perundungan dan apa saja konsekuensi hukumnya. Kita ke grafis yang pertama, Mirsa. Iya. Jadi perundungan Bentuk dari verbal ini bullying adalah tuh ya. salah satu bentuk dari perundungan itu sendiri, Mirsa. Di mana ketika bentuknya ini verbal berupa hinaan, kemudian juga mengejek, memberi julukan buruk, mengancam secara lisan, Betul kemudian ya, jadi kalau misalnya secara verbal ya itu mungkin sering terjadi ya di lingkungan sekitar kita. Misalnya kayak teman kita ngejek itu kan normal gitu. Tapi bagaimana mengejeknya ini tuh jangan sampai berlebihan sehingga menyakiti perasaannya. Itu mengejek boleh, tapi jangan sampai berlebihan gitu kan. Kalau mengejek kita ya, biasa lah kayak kita saling terbuka satu sama lain sehingga kan tahu kayak kelemahan dia itu apa gitu. Jadi mengejeknya tuh hanya candaan saja gitu, jangan sampai berlebihan sehingga bisa menyakiti perasaannya gitu. Jadi kayak candaan lah, oh, batasannya sampai di situ. Kalau misalnya sampai berlebihan gitu bisa menimbulkan tadi ya psikologisnya bisa kena juga. Jadi kita harus berhati-hati dengan lisan kita. ini adalah perundungan fisik, misalnya Gitu ya, seperti memukul, kemudian menendang, mendorong, betul ya, menjambak, secara fisik ataupun tuh ya. merusak barang milik dari korban. Nah, bentuk perundungan yang ketiga ini adalah perundungan sosial dalam bentuk mengucilkan misalnya, kemudian menyebarkan gosip, mengajak orang lain untuk menjauhi korban. Sementara Kayak berikutnya ini diskriminasi adalah ya. perundungan dalam bentuk cyber atau cyberbullying. Nah, ini yang saat ini makin marak terjadi, Ya, misalnya media dengan sosial. menghina, menyebar hoax, ataupun juga menyebarkan foto atau meme korban melalui media sosial, chat, ataupun internet yang terhubung. Nah, yang terakhir, Ya, jadi kalau misalnya media sosial ya atau yang cyber ini emang apa ya, termasuk dalam efek negatif dari kemajuan teknologi. Kan dulu kan karena belum ada media sosial gitu, kita jadi nggak punya wadah untuk menyampaikan itu. Karena di dunia nyata ya kita mungkin nggak bisa menyampaikan, nggak bisa ngomongin langsung gitu. Jadi pakai cara lain. Nah, cara lain ini adalah menggunakan media sosial ini atau media cyber ini. Jadi karena cyber itu kan kadang-kadang pakai anonim gitu ya, nggak ada fotonya, namanya beda, bisa diubah-ubah gitu. Nah, itu bisa menggunakan itu untuk menyalurkan kayak wah melampiaskan lewat situ gitu. Padahal itu juga nggak boleh karena kan kadang-kadang apa yang kita omongin di media sosial itu bisa berdampak langsung gitu ya ke dunia nyatanya juga gitu. Kayak nyebarin kayak hoax gitu. Jadi kan kabar-kabar rumor-rumor itu bisa mencemarkan nama baik orang yang kita omongin. Jadi kita harus berhati-hati juga untuk menggunakan media sosial. Jadi kita harus bijak lah untuk menggunakannya. Ya. terhubung. Nah, yang terakhir ini adalah perundungan seksual dalam Ya, bentuk seksual juga ada misalnya ya. berupa komentar, candaan, gestur, atau sentuhan yang bersifat seksual Ya, kayak tanpa ada pelecehan gitu persetujuan ya. dari pihak korban. Nah, pemirsa, perundungan bisa terjadi dalam berbagai bentuk dan seringkali itu sulit dikenali jika tidak diamati dengan seksama. Penting bagi kita untuk memahami bahwa semua bentuk bullying itu sama-sama berdampak negatif bagi korban. Nah, lalu apa saja ciri-ciri anak atau seseorang yang mengalami perundungan? Kita ke grafis berikutnya. Di antaranya adalah menarik diri dari pergaulan, kemudian bisa dilihat juga dari perubahan perilakunya. Menjadi misalnya murung, kemudian cemas atau mudah marah. Itu ya, tertutup Alami ya juga dari kepribadiannya. sisi cedera fisik tanpa penjelasan yang jelas, kemudian bisa terlihat dari prestasi yang menurun atau misalnya tidak mau masuk sekolah. Ya, jadi masuk sekolah tuh jadi males. Orang juga kayak kalau di sekolahnya malah dibully, diintimidasi, didiskriminasi, ya buat apa sekolah gitu. Jadi nggak semangat kan. Jadi kayak gitu bisa mempengaruhi masuk sekolah juga. Jadi buat apa masuk sekolah kalau misalnya di sekolah itu dari tempat yang tidak aman atau tidak nyaman untuk belajar. Gitu kan tujuan kita untuk belajar, tapi kok saat mau belajar itu malah diintimidasi, malah dikucilkan gitu, malah direndahkan. Kan itu kan berdampak langsung kepada prestasi juga akhirnya kan.
gitu ya. barang atau uang secara misterius, mengeluh Iya, sakit dicuri itu misalnya ya. seperti sakit perut, sakit kepala tanpa sebab medis. Kemudian juga takut misalnya untuk menggunakan media sosial atau gelisah setelah online menggunakan media sosial. Nah, Harus anak yang diawasi itu ya. mengalami bullying ini seringkali menyembunyikannya dari pengalaman mereka misalnya ke pihak orang tua ataupun guru. Nah, maka dari itu penting bagi orang tua, guru dan juga teman untuk peka terhadap perubahan perilaku Itu juga sekecil penting tuh ya. apapun. Lalu bagaimana? Jadi kadang-kadang kalau misalnya orang yang seperti itu kadang sulit gitu ya, mau ngomong mau terbuka itu susah karena kepercayaan kepada orang lain ini udah nggak ada gitu. Kalau misalnya khawatir ketika dia cerita nanti malah disebar luaskan, wah ini orang ini cerita gitu kayak gini, nanti malah bukannya selesai masalahnya tapi malah makin parah gitu kan, jadi orangnya makin takut untuk cerita. Makanya kadang-kadang orang yang terbuli itu tuh tertutup kepribadiannya, nggak mau ngobrol sama orang lain, terus kalau ada sesuatu itu nggak diceritakan dan sebagainya, sehingga semuanya itu dipendam sendiri gitu. Jadi bebannya itu nggak bisa disebarkan kepada orang lain gitu kan. Kadang kita cerita sama orang lain, nah ketika kita cerita itu seolah-olah beban kita tuh terbagi gitu kan. Nah karena dia memendam itu semua, itu akhirnya jadi berat sendiri sehingga stres jadinya kan. Stres itu kayak tertekan hidupnya gitu. Jadi ada fungsi itu ya, fungsi sosial dari seseorang itu kita bisa ngobrol. Kalau kita nggak bisa ngobrol nanti semuanya itu kependam sendiri. Nah kalau udah kependam sendiri ya nanti akhirnya bisa akhirnya kebunuh diri tadi gitu ya, kasusnya kalau udah sangat-sangat parah gitu. Apapun. Lalu bagaimana mewujudkan lingkungan yang bebas dari perundungan dan apa saja sebetulnya upaya pencegahan yang bisa dilakukan baik di lingkungan kampus maupun sekolah. Iya, ini Kita lihat ke pencegahannya nih grafik ya. berikutnya. Jadi pertama pemirsa, yaitu penting dilakukannya sosialisasi dan edukasi rutin tentang bullying itu sendiri kepada siswa ataupun mahasiswa. Kemudian yang kedua yaitu membentuk tim pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah maupun kampus. Kemudian menyediakan layanan konseling atau ruang aman bagi korban bullying, menerapkan kebijakan anti-bullying yang tegas dan juga transparan, kemudian mendorong budaya untuk saling menghormati dan juga empati. Nah, kemudian juga bisa dilakukan dengan mengaktifkan peran OSIS maupun BEM di dalam kampanye anti-bullying serta pelatihan guru maupun dosen. Ini tentang deteksi dini dan penanganan bullying. Nah, ini penting untuk dilakukan karena mereka lah orang yang terdekat biasanya karena bullying itu sering kali terjadi di lingkungan pendidikan. Nah, pencegahan itu jauh lebih baik tentunya daripada penanganan. Jika semua pihak itu bisa terlibat aktif, dari siswanya, gurunya, kampusnya hingga orang tua, maka Ya, semua lingkungan harus belajar itu terlibat akan ya. menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semuanya. Bullying bukan candaan, ada konsekuensi hukumnya. Lalu apa ancaman hukuman dan juga pasal yang Ya, bisa bisa terjerat disangkakan secara kepada hukum pelaku juga tuh bullying? ya. Kita lihat ke grafis berikutnya, Persa. Yang pertama bisa dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 Biasanya di bawah tahun 18 tahun nih biasanya. 2014 pasal 76C. Di mana kekerasan terhadap anak itu dapat dikenai pidana dengan ancaman hukuman di sini adalah penjara maksimal 3 tahun 6 bulan dan atau denda 72 juta rupiah. Nah, kemudian pelaku bullying juga bisa dijerat Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 Mirsa terkait dengan cyberbullying, yaitu pasal media 27 sosial tuh ya. ayat 3 tentang penghinaan, pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dengan ancaman hukumannya yaitu penjara maksimal 4 tahun dan atau denda 750 juta rupiah. Nah, sementara berdasarkan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku itu bisa dikenakan pasal 310 dan juga 311. Ini terkait dengan penghinaan maupun pencemaran nama baik. Sementara pasal 351 ini berkaitan dengan pelaku yang melakukan penganiayaan secara fisik dengan ancaman hukuman mulai dari pidana ringan hingga 5 tahun penjara tergantung tingkat keparahan dan juga tentunya bukti yang bisa dihadirkan di persidangan. Nah, pelaku bullying itu bisa dijerat hukum bukan hanya diberi teguran. Ini penting agar ya, masyarakat sadar bahwa konsekuensinya bullying bukan hanya kenakalan biasa tapi bisa berdampak serius secara hukum dan juga psikologis. Nah, pemirsa kasus Jadi kematian kayak dengan mengetahui konsekuensinya, jadi orang tuh jadi ini kan lebih berhati-hati dalam misalnya berucap ataupun bertindak. Misalnya kayak kita nggak tiba-tiba mukul gitu, karena kalau kita mukul nanti bisa dimasuk penjara gitu atau ada dendanya. Nah kalau misalnya ada konsekuensinya kita tahu, nah orang akan lebih berhati-hati dengan apa yang mereka lakukan, entah itu menggunakan lisan ataupun dengan perbuatannya. Ya, jadi kita harus tahu nih konsekuensinya supaya kita lebih berhati-hati.
ya. Tentang satu nyawa yang hilang, tetapi juga peringatan keras akan pentingnya menciptakan lingkungan kampus ataupun sekolah yang aman, empatik, dan juga bebas tentunya dari kekerasan psikologis. Peristiwa tragis ini mengguncang nalar publik bahwa bullying bukan hanya soal keisengan dan kenakalan remaja Ya, udah melebihi ataupun dinamika batas. pergaulan, melainkan patologi sosial yang bisa merenggut nyawa, menghancurkan masa depan, dan meninggalkan luka psikologis yang tidak pernah pulih, baik bagi korban maupun keluarganya. Pendekatan yang tentunya menyatukan aspek hukum, pencegahan melalui pendidikan, dan penanganan yang komprehensif itu menjadi fondasi yang kuat agar kebijakan anti-bullying itu tidak berhenti sebagai simbolik semata, melainkan mampu untuk menyentuh akar struktural dari persoalan yang selama ini diabaikan. Demikianlah pemirsa At Large untuk kali ini. Usai jeda, kita akan mengetahui lebih dalam bersama dengan Komisioner KPAI. Ya itu ya, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang masalah dari bullying ini. Ternyata kan bullying tuh ada ciri-cirinya gitu ya, orang yang sudah dibully itu bagaimana. Maka kalau misalnya udah ada yang kebully, udah ada tanda-tandanya, kita harus bisa peka ya, entah itu melaporkannya, kita jadi temennya supaya ini tidak sampai ke ranah yang berbahaya. Kayak misalnya kayak bunuh diri seperti itu. Ya kalau misalnya ada teman kita yang seperti itu ya harus segera ditangani gitu, jangan sampai kita biarkan gitu, kita juga harus peka. Jadi semua itu harus terlibat tentang masalah pembuli dan yang dibulinya gitu ya. Jadi yang peka ini harus dari teman-temannya, gurunya, orang tuanya gitu. Jadi semua orang yang ada di sekitarnya itu harus mendukung pencegahan dari kegiatan bullying ini gitu. Kalau dari salah satu pihak aja itu bakal nggak efektif. Misal di sekolah saja nih, nanti di rumahnya bagaimana kalau misalnya udah keluar dari sekolah, misalnya udah lulus atau pulang sekolah, itu gimana gitu kan. Jadi harus dari semua pihak gitu ya, termasuk dari lingkungannya juga, supaya kegiatan bullying itu bisa dihentikan gitu. Karena kalau misalnya dari satu pihak saja, itu nanti kedepannya mungkin akan terjadi balas dendam gitu kan, karena nggak terselesaikan dengan baik gitu. Misalnya kayak dibully nih di SD-nya, nanti balas dendam di SMP, ya habis di SMP nanti misalnya dibully gitu, balas dendamnya di SMA, mungkin di SMA-nya nanti lanjut ke kuliah, kalau di kuliah bisa aja lanjut ke pekerjaannya ya. Jadi harus diselesaikan dengan baik, jangan sampai kita tuh mengulangi siklus yang udah ada dan menjadikan bullying itu tetap lestari ya. Harus dihentikan sejak dari awal, dipulihkan gitu, yang ngebulinya dan yang dibulinya. Jadi pelakunya dan korbannya itu harus direhabilitasi supaya bisa diperbaiki lah kehidupannya ya, jangan sampai menjadi korban ataupun menjadi pelaku gitu ya. Jadi bullying itu tidak baik sama sekali. Nah, itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah, mungkin kalau kalian terkait dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.